Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Armawita. Apakah kalian semua siap belajar? Yuk disimak video materi berikut ini. Sekarang, kita memasuki pada materi di tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, yaitu pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran 2 ini, ada 3 cakupan atau muatan pelajaran yang akan kita pelajari. 1. Ilmu pengetahuan alam. 2. Bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan konsep perpindahan kalor. 2. Siswa mampu menyelidiki tentang perpindahan kalor. 3. Siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dan mempraktikannya. 4. Siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan pada teks eksplanasi. Pernahkah kamu mendengar istilah kalor dalam kehidupan sehari-hari? Dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor? Ketika ibu kalian memasak air di dapur, pernahkah kalian melihat air yang berada dalam panci tersebut? Tidakkah kalian bertanya-tanya, mengapa air dalam panci tersebut panas dan mendidih, padahal air tersebut tidak bersentuhan langsung dengan api di kompor? Nah, air mengalami gerakan turun naik ketika dipanaskan. Peristiwa tersebut adalah salah satu contoh perpindahan kalor, yang mana terjadi perpindahan energi panas pada api yang disebut dengan zat perantara ke air dengan media perantaranya berupa panci. Jadi, kalor adalah bentuk energi yang secara alamiah dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satu, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin. Ciri-ciri konveksi diantaranya 1. Gerakan balon udara. 2. Terjadinya angin darat dan angin laut. 3. Asap cerobong pada pabrik yang membumbung tinggi. 2. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Ciri-ciri konduksi yaitu 1. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. 2. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan. 3. Radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contoh-contoh radiasi diantaranya yaitu 1. Panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa. 2. Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan sumber api. 3. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah sinar matahari. Pola lantai. Pola lantai adalah pergerakan yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergeser secara terstruktur, sehingga membentuk pola denah tertentu. Pola lantai terbagi menjadi 4 jenis. 1. Pola lantai melingkar, yaitu pola yang membentuk garis lingkaran ataupun setengah lingkaran. 2. Pola lantai vertikal, yaitu pola yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang, maupun dari belakang ke depan. 3. Pola lantai horizontal, yaitu pola yang membentuk garis lurus ke samping, baik dari sisi kanan ke kiri, maupun dari sisi kiri ke kanan. 4. Pola lantai diagonal, yaitu pola yang membentuk garis menyudut ke kanan maupun ke kiri. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi peristiwa tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan alam, dan lainnya dapat terjadi. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai informasi penting dalam teks eksplanasi,
Cermatilah bahan ajar elektronik tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Wah, kita telah sampai pada akhir video ini. Ingat ya, cermatilah kembali materi yang sulit untuk dimengerti. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.